tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Sayyid. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung pada Al-Quran, kita langsung belajar pada Allah melalui Al-Quran. Dan sudah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi-pribadi seseorang. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini risalah Qusaidah. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Saya pribadi, jujur saja, ada bagian dari statement orang-orang tadi itu yang saya sepakat. Bahwasanya memang adanya kitab-kitab seperti yang dia pegang itu, ya, itu kan terjemahan itu, ya. Terjemahan Risalah Qusairiyah dan terjemahan Tafsir Ibnu Katsir. Bukan kitab asli bahasa Arab, tapi terjemahannya. Adanya seperti itu memang kadang-kadang memunculkan masalah. Apa maksudnya masalah di sini? Orang-orang yang tidak pernah belajar agama, ya, bahkan ngaji pun belum tentu bisa, memandang bahwa agama ini bisa dipelajari otodidak gitu, dengan membaca terjemahan. Ya itu masalah, masalah. Kalau hanya untuk dirinya sendiri ya mungkin fine-fine saja. Tapi kalau untuk didakwahkan ke orang lain tapi bermodalkan baca terjemahan, ya keren sih mengutip Risalah Qusairiyah lah, mengutip Tafsir Ibnu Katsir lah, mengutip Syarah Bukhari Muslim lah. Tapi bacanya terjemahan. Artinya tidak paham bahasa Arab sama sekali gitu. Ada orang-orang seperti itu ada. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada terjemahan. Lebih jauh dulu itu, saya pernah mendengar Gus Mus sama Quraisy Abdul itu tidak setuju Al-Quran diterjemahkan. Karena mungkin sudah membayangkan kalau Al-Quran diterjemahkan, itu nanti orang-orang akan seenaknya. Apalagi sekarang malah kitab-kitab juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab-kitab di mana seharusnya itu dikaji atau dibaca oleh orang yang sudah punya kompetensi memahami teks-teks Arab, ya, sudah bisa mengcompare, sudah bisa mentelaah, tapi diterjemahkan sehingga semua orang bisa baca. Nah, ini juga menurut saya pribadi ya, sebuah masalah. Tetapi kenapa di Indonesia ini marak terjemahan? Mungkin karena menurut mereka bukan masalah. Nah, berarti saya bicara menurut saya pribadi. Gitu saja. Sama dengan resep obat lah. Kalau Bodrek mungkin tidak perlu resep dokter, siapapun boleh minum gitu. Tapi kalau obat-obat yang keras, ya, obat-obat penyakit dalam yang keras itu kan kita sepakat tidak mungkin berani konsumsi kalau tidak ada resep dokter. Nah, kitab-kitab seperti Risalah Qusairiyah, tafsir, ya, apalagi yang berkaitan dengan akidah, fikih, itu kitab-kitab yang tidak mudah difahami. Sekarang diterjemahkan, semua orang bisa baca terjemahannya. Ya kalau terjemahannya itu ulasan, kadang enggak ulasan, diterjemahkan begitu saja gitu. Akhirnya ya begitu. Banyak orang-orang yang bermodalkan terjemahan gaya gitu. Banyak seperti itu. Dari kalangan yang memang orang benar-benar tidak tahu diri ya, artinya betul-betul tidak bisa paham itu, tidak pernah belajar itu, juga tidak punya gaya berpikir yang bagus lah, standar aja, cuma modal baca disampaikan ada. Sampai kalangan yang intelektual pun, intelektual itu maksudnya yang mungkin dia punya kapasitas berpikir yang bagus, punya kecerdasan yang bagus, tapi berfokusnya kepada terjemahan. Nanti dia utak-atik. Al-Quran begini-begini, ditafsirin begini, padahal modalnya ngaji lewat baca terjemahan. Banyak seperti itu ya. Di YouTube itu kan banyak. Konten-konten yang mengungkap-ungkap beginilah, begitulah. Pengetahuan-pengetahuan yang wow gitu ya. Yang seolah-olah baru didengar gitu. Bahwa jin itu bukan makhluk gaib lah misalnya. Bahwa apalah kemunduran ini, kemunduran itu. Ngutip ayat ini, ngutip ayat itu. Ya. Karena sudah baca terjemahannya itu. Nah, itu masalahnya di situ. Sehingga dakwah itu menjadi siapa aja masuk ke situ. Ya. Sementara kalau dalam pengobatan misalnya. Ya, pengobatan itu orang harus ada izinnya ya. Harus ada jelas dia ini memang dokter gitu. Tidak bisa kan kita bukan dokter tahu-tahu ngobatin orang kan nggak boleh. Tapi kalau dalam agama ini enggak, bebas. Padahal Al-Quran itu juga obat gitu loh. Dawaun bi'a alama fis sudur ya. Obat hati. Ya.
Penyakitnya apa? Penyakit kebodohan. Nah sudah tahu ini obat, kok yang mempraktekkannya bukan dokter? Kan begitu, kan lucu. Ada nggak kira-kira orang bisa menjadi dokter hanya dengan baca-baca buku sendiri gitu? Baca dia resep tentang operasi bedah, terus dia boleh nggak bedah? Kan nggak mungkin. Dia mesti di training dulu, mesti praktek dulu. Sudah tamat dia jadi dokter, itu pun tetap ujiannya bukan hanya membaca teori, bukan hanya dijelaskan. Tapi dia sudah praktek, artinya sudah menyelami, sudah layak, ada sertifikatnya. Ada legalitas dia sebagai dokter. Kalau dalam agama enggak, ini kadang-kadang kita resah juga ya. Sehingga semua orang boleh ngomong gitu. Semua orang boleh menyampaikan apapun gitu. Ya, termasuk saya mungkin. Logikanya begini, orang yang sudah menekuni saja itu masih rawan salah. Gimana orang yang tidak tahu menahu terus ngomong itu loh. Jadi begitu. Kalau spesifik menanggapi orang itu ya, itu kan YouTube ya, bikin YouTube kan biasa. Ada prinsip hidup itu yang ya kamu tiru kalau mau ya. Kholif tu'raf bahasanya ya. Itu falsafah kuno itu. Kholif ini artinya selisihilah ya. Atau berbedalah kamu. Di situ nggak disebut maf'ulnya. Seharusnya kan disebut. Biasanya kalau maf'ul bih itu tidak disebut, objek tidak disebut, itu berarti apa saja. Sama dengan kamu ya sudah makan-makan. Itu kan tidak disebut. Apa nasi di meja, apa pokoknya apa aja makan gitu. Ya sudah makan-makan-makan. Jadi kalau kalimat yang kata kerja yang seharusnya butuh kepada objek, ya, fi'il muta'addi yang tidak sempurna kalau nggak ada objeknya, tapi objeknya tidak disebut, itu berarti itu umum. Ya. Sama dengan di dalam Al-Quran itu, Allah itu abka. Ya. Abka itu membuat orang menangis. Adhakah membuat orang tertawa. Ya. Allahu adhaka wa abka. Tidak disebut siapa, ya siapapun. Ya. Itulah cerdasnya bahasa Arab. Jadi kholif itu ya selisih apa aja ya. Ada yang mungkin semakna dengan ini. Kalau kamu ingin terkenal, bul ala bi'ri Zamzam, bul Zamzam bahasa orang Arab itu ya. Kencing aja di sungai Zamzam, semua orang akan mengenal kamu. Ya sama dengan orang itu, kalau dia konsisten seperti itu, bakar-bakar kita akan terkenal nanti ya. Ya tidak perlu kita tanggapi serius lah, apalagi dikaitkan dengan Wahabi. Saya kira Wahabi pun nggak begitu ya. Saya ini ingin bersikap adil. Saya dengar ceramahnya Badrus Salam itu malah mengatakan kalau mau jadi pendakwah harus wajib paham bahasa Arab, itu wajib. Kalau tidak paham bahasa Arab hanya bisa modal terjemahan ya tidak layak menjadi pendakwah. Kalau tidak layak menjadi pendakwah jangan bicara agama di depan publik. Kecuali yang standar-standar aja menasihati ya kita harus rajin sholat gitu. Tidak usah bicara yang rumit-rumit. Ya sama lah dengan kita tidak pernah sekolah kedokteran tapi kan layak saja. Ya kamu sering minum air putih kalau mau sehat kan begitu aja. Kalau mau sehat badan bagus sering olahraga kan begitu kan standar kan. Makan sayur kan. Tapi jangan bicara yang spesifik. Misalnya kamu asma. Terus cara obatnya kamu ini kunyit campur tai kucing apa. Oh bahaya itu ya. Itu sudah masuk kepada khosois ya. Masuk kepada hal-hal yang dekik yang dalam yang tidak bisa semua orang bicara itu ya. Dalam agama juga begitu. Ya kalau ada orang tanya duhur berapa rakaat sih 4 ya itu mafhum bidururi maklum minaddin ya, sesuatu yang setiap orang beragama wajib tahu. Tapi kalau yang rumit-rumit tidak bisa. Terus kalau dia bilang Al-Quran ini bisa difahami tanpa tafsir, ya bisa difahami itu kan versi siapa. Misalnya beginilah gampangnya ya. Di Al-Quran itu ada bahasa alhamdu. Kenapa maknanya bisa segala puji kan begitu? Ternyata karena hamdu di situ ada alnya. Kan begitu. Itu kan tafsir sudah. Kenapa mengandung segala puji gitu loh. Kan kalau segala itu kullu. Bahasa Arabnya kan alhamdu bukan kullul hamdi. Kok artinya semua puji. Allah yang memfirmankan kan alhamdu. Kenapa kita mengartikan segala puji. Dan itu tidak ada yang protes. Tidak ada orang yang protes bahwa segala puji. Padahal firmannya alhamdu. Kok bisa segala puji? Kan begitu. Oh karena bentuknya ada alnya. Terus inna sholata. Segala solat. Kan enggak ternyata. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Apakah semua solat? Solat kan banyak. Solat istisqa, solat id, apa itu wajib semua? Kan enggak. Ternyata itu hanya solat-solat fardu. Solat yang 5 waktu. Artinya bentuk kalimatnya sama, maknanya tidak semua ada. Disitulah butuh ulama menjelaskan. Karena di firmannya tidak menjelaskan begitu. Gitu loh. Masuk kepada iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua orang menerjemahkan itu hanya kepada engkau. Kenapa bisa ada kalimat hanya? Di mana ada hanyanya di situ? Kan cuman kepadamu kami menyembah. Tapi di mana ada muncul makna hanya? Oh ternyata karena
Takdimu ma haqquhu ta'khir. Seharusnya kan na'budu iyyaka. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan kata kerja kata benda dulu ya, sebagai subjek saya, terus ada kata kerja makan ya, predikatnya saya, terus kata kerja makan, terus nasi objek. Kalau dalam bahasa Arab bisa saja pelaku dulu ana akal tuh, atau bisa saja pekerjaannya dulu akal tuh ya, tuhnya setelah kata kerja, baru setelah itu yang terakhir itu objek mesti. Ketika objek ini atau maf'ul bi ini dikedepankan, berarti takdimu mengedepankan ma sesuatu hakkuhu yang seharusnya atau haknya dia itu at-ta'khir di belakang. Itu yufidu al-hasroh, mengindikasikan makna hanya. Sama dengan kalau ada kalimat nafi seperti la disusul dengan illa, la ilaha illallahu, la yakumu illa zaidun misalnya, la yakhluqu illallahu, tidak ada yang menciptakan selain Allah gitu. Itu pun hasr begitu, masih ada yang hasr hakiki, artinya memang tidak ada lagi yang lain. Ada hasr idhofi, ya sebetulnya ada, cuma untuk mengokohkan saja gitu ya. Kalau misalnya la ilaha illallah, memang iya tidak ada lagi Tuhan selain Allah. La razzaqu illallah, memang tidak ada yang maha memberi rezeki selain Allah. Tetapi misalnya di dalam sebuah kampung ada orang kaya ya, yang kamu akui kekayaannya, lalu kamu ngomong tidak ada orang kaya selain dia, ya kan lucu kalau itu dianggap sebagai kebenaran yang memang tidak ada lagi. Faktanya ya ada yang kaya juga walaupun tidak sekaya dia, ada. Tapi karena kamu ingin mengagungkan orang ini, ingin meninggikan, sehingga kamu memakai bahasa hasr ya atau qasr, tidak ada yang kaya selain dia, padahal kan ada mestinya. Oh, berarti secara hakikat nggak seperti itu, cuman kamu pakai diksi di mana ini tidak dimanai secara fix. Sebagaimana kalau kamu ngomong la ilaha illallahu atau la khaliqah illallahu. Itu semua ulama yang membahas. Nabi tidak pernah menyabdakan seperti itu, apalagi firman Allah. Hadza qasrun haqiqiyyun wa hadza qasrun idhofi. Nggak pernah. Sampai botak kamu cari. Ya. Tidak akan pernah. Begitu juga di hadis Nabi. Ketika Nabi misalnya menggunakan narasi-narasi ma, lalu ada illa, mana yang qasrun hakiki, mana yang qasrun idhofi, itu tidak pernah dijelaskan. Ya. Baru ulama yang mengurai, biar kita memahaminya utuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menggunakan bahasa hanya kepadamu. Ai la na'budu illa iyyaka. Ai la nasta'inu illa iyyaka. Seharusnya begitu ya. Tapi karena tidak pakai illa, tidak pakai la di depannya, maka langsung dikedepankan saja. Iyyaka na'budu. Itu balaghah ya. Dalam tafsir kan seperti itu. Kita juga mengenal, jangankan bahasa Arab deh, bahasa Indonesia saja itu kita mengenal istilah multitafsir. Multitafsir itu artinya kalimat yang memang ketika difahami itu nggak satu pemahamannya. Ya. Nah, dari situlah maka ada namanya zon atau prasangka atau prediksi yang paling mendekati kebenaran, sehingga kita anggap inilah kandungan dari ayat itu. Itu seperti itu. Mayoritas teks-teks itu seperti itu. Terus kamu mau bilang, oh kalau begitu siapa aja boleh dong mempersepsi. Kepala otak kau itu. Ya. Yang berpersepsi seperti itu mujtahid namanya. Makanya kamu tahu ada mujtahid mutlak, mustaqil. Dia sudah di makom atau di posisi menginterpretasi sebuah ayat menjadi hukum. Contohnya la yamassuhu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Imam Syafi'i berijtihad bahwa oh ini berarti tidak sah. Imam Hanafi enggak, oh ini bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Ayatnya dalilnya sama, tapi ijtihad mereka berbeda. Dikompar dengan hadis lain, dikompar dengan ayat yang lain. Nabi tidak menjelaskan bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab itu tidak sah salat kamu. Enggak begitu. La sholata, tidak ada salat gitu saja. Begitu juga Al-Quran banyak yang seperti ini. Yang tidak butuh tafsiran itu, yang ayat-ayat qat'iyud dilalah, qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah. Yang paling poin itu qat'iyud dilalah. Jadi memang single meaning ya. Tidak ada tafsiran lagi. Dan ayat-ayat yang seperti ini, yang tidak akan ada ikhtilaf ulama, itu sedikit. Bahkan kata Imam Al-Juwaini itu, tidak sampai 1/10 ya. La yablu al-ushrah. Atau mungkin ya 1/10 lah. Dari sekian juta ya, berapa sekian ribu, puluhan ribu hadis. Ayat itu yang posisinya bisa langsung difahami, tidak akan pernah ada perselisihan ulama, itu hanya 1/10 saja. Sisanya itu sudah ulama mentafsirkan.
Nabi saja tidak menjelaskan semua isi Al-Quran. Kamu kira Nabi menjelaskan semua isi Al-Quran? Artinya kamu kumpulkan seluruh hadis, ya, tidak akan lalu mengurai semua makna Al-Quran. Karena kadang hadis itu independen bicara dia sendiri, diri sendiri. Makanya kalau kata Imam Syafi'i, hadis dan Quran sama. Mansibnya dalam hukum, sama-sama sumber hukum. Karena tidak selalu hadis ini menjelaskan Quran. Bisa saja hadis ini sendiri. Dia menjadi sumber syariat sendiri, tambahan dari Al-Quran. Sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan memang betul-betul berdiri sendiri ada dalam hadis. Ya. Begitu juga dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada orang berpikir Al-Quran tidak butuh tafsir, ya kalau yang berpikir seperti itu ya kita maklumi. Sudah berpikir itu sudah bagus. Ya.